selamat siang Pak Suharman. Apa kabar Pak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Bentar. Oke. Nah ini jadi untuk sesi yang ketiga ini akan diisi oleh Bapak Suharman, gitu ya. Bapak Suharman. Suharnam, Pak. Oh maaf, Bapak Suharnam. Ya. Bapak Suharnam. Jadi Bapak Suharnam ini, nah ini saya izin spotlight ya Pak ya. Moga-moga silakan. Nah ini Pak Suharnam. Jadi Pak Suharnam ini sekarang posisinya adalah sebagai asisten deputi ya Pak. Iya, betul, Pak, betul. Asisten deputi di BPJS Ketenagakerjaan, lebih tepatnya itu adalah asisten deputi bidang pelaporan dan analitik dari BPJS Ketenagakerjaan. Jangan salah ini, nanti karena BPJS itu ada dua ya Pak ya, ada BPJS Kesehatan dan juga ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Pak Suharnam ini dari BPJS Ketenagakerjaan. Nah, Pak Suharman ini nanti insya Allah akan memberikan paparan terkait dengan studi kasus, gitu ya. Studi kasus Big Data pada BPJS Ketenagakerjaan. Jadi ini mungkin akan jadi studi kasus yang bagus kalau seandainya teman-teman ini ingin, misalnya gitu ya, ingin studi KS2 ilmu komputer, kemudian ingin mencoba untuk meneliti bagaimana sih mengimplementasikan studi kasus di dalam Big Data untuk BPJS Ketenagakerjaan. Nah, BPJS Ketenagakerjaan ini juga merupakan salah satu mitra dari program studi ilmu komputer, program studi magis ilmu komputer, karena memang kita sudah bermitra sejak tahun 2019 ya Pak, kalau tidak salah. Jadi memang dari BPJS itu mengirim mahasiswa ke kami untuk studi dengan program dual degree, dan juga beberapa dari pihak BPJS juga diundang untuk mengisi kuliah umum. Gitu. Nah, lebih detail terkait dengan Pak Suharnam. Pak Suharnam ini lulusan S1 dari, sekarang namanya Universitas Tikubang ya Pak ya? Ya. Universitas Tikubang, kemudian lulus S2 itu di Universitas Gunadarma Jakarta gitu. Jadi memang background dari Pak Suharnam ini memang di bidang IT ya. Karena kalau dilihat dari pengalaman kerjanya di dalam BPJS Ketenagakerjaan ini, di tahun 2011 beliau ini menjadi data administrator, kemudian di tahun 2013 itu jadi application support, kemudian di tahun 2014 ini menjadi senior programmer, ya, kemudian 2006 ini menjadi ahli utama programmer. Ini ahli utama programmer ini mungkin level paling tinggi ya kalau di dalam BUMN atau mungkin kementerian ini, ahli utama itu memang level paling tinggi untuk seorang programmer gitu. Kemudian di tahun 2020, tahun lalu beliau jadi kepala bidang umum dan SDM untuk cabang Purwokerto, dan tahun ini beliau diamanahkan sebagai asisten deputi bidang pelaporan dan analitik Direktorat IT ya, Direktorat Perencanaan dan IT dari BPJS Ketenagakerjaan. Mungkin itu saja beberapa profil terkait dengan Pak Suharnam. Untuk langsung mempersingkat waktu, saya silakan saja Pak Suharnam untuk melakukan paparan terkait dengan studi kasus Big Data pada BPJS Ketenagakerjaan. Monggo Pak Suharnam, saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Wahyono selaku Sekretaris Prodi ya dari Magister Ilmu Komputer, terus Ibu Aina ya Musdalifah selaku Kaprodi Magister Ilmu Komputer UGM, dan Bapak Ibu sekalian yang kami banggakan, kami sayangi ya. Pertama, salam sehat ya, yang penting sehat dulu nih ya, karena kondisi pandemi ini ya Pak ya. Betul. Ya. Jadi salam sehat untuk kita semua ya. Jadi apapun kondisinya ya, itu kita harus sehat. Itu yang pertama. Terus kedua, perkenalkan ya, ini sambil sharing.
Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Kelihatan, Pak. Oke, baik, terima kasih. Pertama tadi sudah diperkenalkan, nama saya Suharnam. Ya, jadi saya diamanahkan di BPJS Ketenagakerjaan, terutama saya di manajemen data ya. Manajemen data ini di bidang yang baru ya, di bidang yang baru ya. Jadi nama saya Suharnam, jadi nggak kenal maka nggak sayang, nah intinya itu ya. Saya lahir di Kediri 8 Februari 1976 ya. Jabatan terakhir diamanahkan sebagai asisten deputi bidang pelaporan dan analitik ya. Nah ini tadi selama saya di BPJS Ketenagakerjaan ini saya banyak membidangi ya, itu di posisi apa namanya di IT ya. Jadi banyak berkecimpung di IT ya dari awal ya sampai saat ini juga banyak berkecimpung di IT, terutama di BPJS Ketenagakerjaan ya. Oke, BPJS Ketenagakerjaan mungkin nanti kita banyak apa namanya di diskusi ya, di diskusi atau saling mungkin ada masukan atau usulan atau seperti apa demi kepentingan perbaikan atau yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ya. Sebenarnya di BPJS Ketenagakerjaan ini untuk big data ya, untuk big data itu masih baru di sini ya. Karena kebanyakan data yang ada di sini itu adalah structure ya, data-data yang structure. Meskipun yang unstructure juga ada ya, ada mungkin seperti log, arsip, nah seperti itu ya. Tapi kebanyakan yang ini posisi pertama itu di structure ya. Oke, kita next. Nah ini sejarah untuk BPJS Ketenagakerjaan ya. Jadi ini apa namanya, penyelenggara program jaminan sosial salah satu tanggung jawab apa dan kewajiban negara. Jadi kita melindungi seluruh tenaga kerja yang ada di ini di Indonesia ya. Dari awalnya itu tahun 77 sampai 90 itu adalah Perum Aztek. Jadi waktu Aztek itu dulu masih COBOL, masih Clipper seperti itu ya. Ya, jadi beralihnya itu ya zaman dulu ya. Karena teknologi itu berubah cepat sekali ya. Nah, habis COBOL, Clipper baru masuk ke ini client server gitu ya, pakai waktu itu Oracle juga client server, dan habis itu masih di masing-masing cabang database itu tersebar kemana-mana. Nah baru tahun 95 2014 ya, itu juga masih ada yang di 95-nya kita masuk ke Oracle dan apa namanya client server itu tahun 2000. Nah, 2006 itu baru data sentralisasi. Memang membutuhkan effort yang besar ya tahun 2006. Nah, itu sentralisasi data ya, karena memang di masing-masing data itu ada di cabang masing-masing. Kita punya cabang sekitar 122, maaf. Nah, itu data kita kumpulkan, kita cleansing, lah kita jadikan satu. Nah, itu tahun 2006. Nah, 2006 sampai 2014, nah ini PT Jam Sostek ya, itu berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dari situ data setelah tadi sentralisasi ya, itu bertransformasi ya. Memang itu membutuhkan effort ya ketika roll out, ketika migrasi dan macam-macamnya. Nah, ini
awalnya itu data untuk masukkan peserta itu daftar cuma nama, tanggal lahir gitu ya, dari perusahaan A gitu ya. Nah, setelah itu dari berkembang data itu dilihat lama-kelamaan ini informasinya kurang gitu ya. Nah, kita melakukan registrasi lagi gitu, registrasi. Dan posisi 2014, nah ini kita sudah mengacu ke data yang ada di Adminduk gitu ya. Di Adminduk sudah ada nama ibu kandung dan macam-macamnya. Nah, ini sifatnya data detail ya. Ini terkait dengan sejarah BPJS Tenagakerjaan. Memang perubahannya banyak sekali di 2014 ini dari PT Jam Sostek ke BPJS Tenagakerjaan ya. Dari sana itu laporan itu nggak bisa. Kalau dulu bisa subsidi antar program, kalau di sini sudah nggak bisa. Kita punya 4 program. Kalau JKK kecelakaan aja gitu. Jadi nggak ada subsidi iurannya atau ininya nggak bisa. Jadi laporannya ini berbeda sekali. Nah, ini kita bisa menyesuaikan dan sampai posisi di tahun 2021 juga nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini terkait regulasinya. Nah, ini ini Undang-Undang 1945 ya. Terus Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 ya. Nah, juga ini di posisi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 ya. Ini kita dibagi dua, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini nih kadang kita tertukar nih biasanya mengenai BPJS di masyarakat juga kadang ya ini agak kembar namanya kan ya. Ketika ada komplain di sana gitu kan munculnya, nah itu istilahnya kita kena komplain ternyata dari BPJS Kesehatan, nah seperti itu. Jadi kadang kita kembar, tapi kadang ketika ada apa-apa saudara kita nih, nah itu kadang kena imbasnya juga gitu. Ini terkait transformasi regulasi ya. Nah, ini program yang ada di kita ya. Ini ada jaminan kecelakaan kerja ya, ada jaminan kematian, ada jaminan hari tua, dan ini ada jaminan pensiun ya. Nah, program-program ini kecelakaan kerja, kematian nih wajib ya, hari tua juga jaminan hari tua ini untuk hari tua ya, ini bisa diambil langsam. Nah, ini pensiun ini untuk jaminan pensiun. Satu lagi nanti sebentar lagi ada jaminan kehilangan pekerjaan, satu lagi. Jadi nanti ada 5. Nah, ini sementara posisi sekarang ada 4. Nah, komponen di sini ini ada perusahaan ya, data-data perusahaan, dan ada juga data tenaga kerja ya. Jadi ini kita ada dua data ya yang besar gitu ya, jadi gabungan. Ini terkait dengan program kerjanya ya, program-program yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini struktur organisasi ya. Ini kita ada di Direktorat Perencanaan Strategis ya. Di Direktorat Perencanaan Strategis. Jadi di Direktorat Perencanaan Strategis ini ada 4 awalnya ya. Perencanaan strategis sendiri, bidang pengembangan ya. Terus ini ada bidang operasional TI. Nah, satu lagi adalah bidang project management office. Ini terkait dengan project-project yang ada di kita itu ditangani sendiri. Nah, yang ada di tempat saya itu ada di Deputi Direktur Bidang Manajemen Data. Nah, bidang manajemen data ini baru dibentuk itu akhir tahun kemarin, dan personelnya itu mulai tetap itu awal tahun ini ya, awal tahun ini. Jadi
di sini data-data itu sudah ada ya. Jadi dulu itu namanya itu satu biro, namanya satu biro pengembangan biro operasional TI, tapi di dalamnya itu dulu ada dukungan teknis, ada data, ada juga aplikasi. Kalau dulu bentuknya urusan. Nah, berkembang tahun demi tahun itu operasional sendiri, pengembangan sendiri untuk IT-nya. Nah, ini tahun kemarin ditambah satu lagi untuk manajemen datanya ya. Jadi ini deputi bidang manajemen data. Ini kebetulan masih baru ya, masih baru di tahun akhir tahun kemarin, dan personelnya baru awal tahun ini. Jadi kemarin kita juga terkait dengan big data ya, big data implementasinya seperti apa. Nah, ini kemarin kita mengacu pada IT master plan. Jadi kita harus punya IT master plan-nya ke depannya. Nah, di kita big data itu sebenarnya untuk tahun triwulan atau periode keempat tahun 2002, tapi karena ini sifatnya journey ya, big data, kita adakan sekarang. Jadi nanti ke sananya itu sudah ready baik infra maupun SDM-nya ya. Karena SDM-nya ini butuh penyesuaian atau training terhadap penggunaan apa aja, service apa aja yang ada di big data-nya ya. Jadi ini masih posisi awal untuk implementasi big data yang ada di kita ya. Mungkin Bapak Ibu sekalian mungkin ada beberapa yang sudah sudah lebih jauh mengenal big data ya. Nah, ini kontennya ya. Jadi nanti ada introduction, data lake, data arsitektur, governance, dan use case. Nah, ini nanti sebenarnya teman-teman Bapak Ibu sekalian ini sebenarnya sudah mengenal ya semuanya, apa itu data lake, arsitektur, governance, use case gitu. Nah, ini adalah revolusi industri ya. Ini awalnya dari sini. Ada Hunter Society, ada Agraria Society, Industrial Society, Information Society ya. Nah, sekarang ini mungkin di poin 5 ini kan tadi sudah disampaikan Pak Lukman ya, untuk AI ya, juga IoT ya. Ini sudah posisi di 5 ini ya, revolusi untuk industrinya ya. Karena ini AI IoT ini bisa dilakukan di big data sebenarnya ya. Banyak sekali di big data. Nah, big data sendiri, nah ini memang ada volume, variety, velocity, veracity ya. Ini memang harus diperhatikan yang ada di database kita. Tapi meskipun data kita nggak banyak pun, kita bisa gunakan big data ini untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Karena ini sifatnya adalah teknologi ya, teknologi. Nah, ini adalah tahapan untuk data ya, karena ini kan di kita ya itu pasti ada data source-nya ya, terus data ingestion-nya ya, terus ada data store-nya, terus data analitiknya, dan ini adalah data output-nya. Nah, ini gambaran secara umum ya, secara umum Bapak Ibu sekalian pasti sudah hafal ya bentuk seperti ininya ya. Nah, ini kita lihat. Nah, ini file biasanya kalau big data ini kaitannya erat dengan gajah kecil nih ya. Ini sebenarnya kalau node-nya banyak jadi gajah besar ya. Ini HDFS ya. Memang di dalamnya ada komponen name node, data node ya, untuk kontrol dan untuk compute node ya.
Ini memang file terdistribusi ya. Ini memang aku lihat kalau penyimpanannya itu dibikin kayak cang, jadi satu berapa giga data itu dipecah jadi beberapa tempatnya di apa namanya di data node ya. Jadi di sana akan jadi kerja bareng-bareng lah istilahnya gitu di sana ya. Nah ini untuk arsitekturnya ya, arsitekturnya HDFS. Nah ini bisa dipecahkan 64, ada 128 ya. Nah ini ada data node-nya, dan ini ada name node-nya. Nah ini gambaran secara ini ya, secara umumnya ya, semuanya seperti ini ya. Nah, ini terkait dengan data lake ya. Data lake di sini ini semua file apa aja itu masuk ada di sini ya. Baik structure, unstructure itu bisa ditaruh di sini ya, di data lake. Nah, ini ada on premise dan ada real time ya. Ini tergantung dari integrasinya. Mau pakai apa gitu ya. Nah, ini kalau apa namanya on premise, nah ini memang ada yang open source ya. Semuanya based on-nya itu sebenarnya open source ya. Cuma ada beberapa yang diakuisisi oleh perusahaan besar. Jadinya apa ya, open source ini jadi berkurang gitu ya. Jadi memang kalau besarannya itu ada yang open source tuh awalnya ya kayak MapR, terus Hortonworks ya. Nah itu Hortonworks pun sendiri juga diakuisisi Cloudera ya, perusahaan yang besar juga. Nah untuk MapR itu juga diakuisisi oleh XP, namanya juga diganti Edsmeral ya kalau salah itu ya. Jadi memang ini perusahaan yang open ini ada apa namanya istilahnya diakuisisi perusahaan-perusahaan besar. Tapi di Indonesia ya ini ada Big Data Indonesia. Kulihat ini dia pakai namanya itu Yanfa kalau salah itu. Nah itu dia berdasarkan Ambari, jadi klasternya pakai Ambari Hortonworks ya. Nah di situ memang dia mengembangkan repositorinya itu tidak ditaruh di atas tapi di bawah dikembangkan sendiri ya. Ini untuk yang Big Data Indonesia ya. Jadi ada di sana dari teman-teman yang ada di sana itu banyak sekali ya, mungkin salah satu beberapa ya, mungkin ada lulusan dari mahasiswa atau teman-teman yang ada di UGM juga ya. Jadi aku lihat tadi ada beberapa itu dikembangkan tersendiri ya. Itu big data yang ada di Indonesia ya. Oke, nah ini kalau di kita itu awalnya kita ada data warehouse ya, ada data warehouse, dan ini rencana data warehouse ini kita masukkan di big data ya. Kalau data warehouse ini kita sementara awalnya kita masuk di database RDBMS ya. Ini rencana kita masukkan di big data ya. Kalau data warehouse ini kan sifatnya konsep gitu ya. Konsepnya ada apa namanya ada dimensi ya, ada fact table, nah seperti itu. Nah ini bisa dimasukkan di apa namanya di big data ya, di big data. Nah di sana bisa di apa namanya diolah ya, diolah, karena kalau di big data itu modelnya skema on read ya. Kalau RDBMS ini skema on write gitu ya. Nah ini antara data warehouse, nah ini dan ada data lake ya. Nah ini di kita ini data warehouse ini kita masukkan di
big datanya ya, data warehouse-nya. Data ya, ini data kalau di kita ini ada data, aplikasi dan infrastrukturnya ya. Mungkin dari sisi datanya ini kita ada penyusunan arsitektur datanya, itu ada sendiri. Nah, kalau aplikasi, arsitektur aplikasinya ya. Nah, untuk infrastrukturnya ini juga penyusunan arsitektur infrastrukturnya itu juga ada sendiri ya. Ini apa rancangan untuk pengelolaan IT-nya di BPJS Tenagakerjaan ya. Ada data, ada aplikasi dan ada infrastrukturnya ya. Nah, ini untuk yang tata kelola IT dan tata kelola datanya ya. Nah, ini memang harus ada secara governance, memang ini harus diatur ya, lalu lintasnya juga harus diatur ya. Ini sangat penting sekali, terutama data-data yang sifatnya structure ya, yang untuk operasional ya. Ini sangat perlu sekali untuk dilakukan penyusunan ya, secara data, secara aplikasi, secara infrastruktur, termasuk tata kelola dan tata kelola datanya ya. Nah, ini data itu kalau di kita memang sangat penting sekali ya. Ini data itu sebagai aset ya, istilahnya diamond lah. Ini harus dijaga, terutama untuk data-data yang sifatnya detail ya. Ini sangat berbahaya sekali dan sangat bermanfaat sekali, karena ini harus kita lindungi ya. Nanti mungkin di akhir kita akan lihat security-nya juga ya, terkait dengan data ya. Terus kedua definisi datanya. Nah, ini kita harus juga bisa menjelaskan di masing-masing ini blok data ya. Jadi kita punya beberapa untuk blok datanya ya. Terus yang ketiga terkait dengan single source of truth ya, ini sangat penting sekali karena namanya si A gitu di perusahaan yang besar itu bisa lebih dari satu ya. Makanya ini harus ada single source of truth. Jadi ini harus ada golden record-nya kalau di sini. Baik golden record secara customer maupun golden record secara perusahaan ya. Nah, yang terakhir adalah security. Nah, ini juga sangat penting sekali untuk perlindungan, penggunaan dan pengungkapan yang tidak sah. Ini security ini sangat penting sekali. Siapa yang boleh akses, siapa yang nggak boleh akses ya. Nah, ini target yang ada di kita ini data source ya. Ini nanti ada operasional data ya, ada master data ya, juga dokumen-dokumen. Nah, ini sebagai target ya nanti untuk untuk data manajemen ya. Nah, ini juga dibentuk data metadatanya ya secara governance ya. Ini nanti ditaruh di data lake ya. Terus juga dibentuk untuk data warehouse-nya ya. Posisi sekarang kita masih data warehouse masih ada di RDBMS. Nanti rencana kita mau masukkan ke big data analitik ya, ke big data ya. Nah, data warehouse ini sangat diperlukan sekali karena di sini untuk consuming aplikasi ya, untuk analitik ya, ini juga mengambil dari data-data yang ada di data warehouse ya. Nah, dashboard ya, dashboard ada kepestaan dan lain-lain. Nah, ini semuanya juga ngambil dari data warehouse juga ya. Ini jadi untuk
data ini manajemen ya. Kita bagi beberapa layer source, ada production layer, ada virtualization, dan ada data consumer ya. Nah, ini data block yang ada di kita ya, ada core business, ada operation ya, support business ya, dan ada corporate service ya. Ini kita harus bagi blok-blok seperti ini ya, biar nanti untuk pengelolaan datanya lebih mudah ya, lebih mudah, dan ini nanti semuanya kita masukkan di dalam big data ya. Nah, ini untuk topologinya ya, untuk topologinya itu secara umum juga ya. Ini di kita ada DC-DRC ya, ini nih data database operasional ya, ini nggak boleh diganggu, jadi kita harus punya replika atau data store-nya ya. Di data store ini mencakup masukkan data-data yang ada di operasional ya. Nah, baru dari data ini kita integrasikan dengan database cluster ya. Nah, database cluster ini apa namanya? Ini untuk data-data yang dari data store ya, dan juga mungkin dari database yang lain ya, menggunakan MariaDB atau yang lain, ini bisa masuk ke sini ya. Nah, ini untuk arsitektur dan urutannya ya. Nah, ini data source-nya itu ada database kita, ada channel, ada Smile ya. Nah, ini masuk data source. Nah, data integrasi. Nah, ini ada talent, ada Kafka, ada Pentaho, Kanem, ada Scoop. Nah, ini kalau kita bicara merek ini banyak sekali ya untuk data integrasi ya. Cuma di dalam perusahaan ya, itu kita harus milih dulu, di assess dulu. Kita mau cocoknya pakai mana nih kan gitu ya. Pakai mana nih yang kira-kira sesuai yang ada di kita. Tapi ini memang sifatnya yang open source seperti ini memang subscription ya, subscription. Jadi dia tahunan gitu ya. Nah, cuma ini open source-nya juga bisa gitu ya. Open source-nya dia juga menyediakan ya. Kalau dia mau lebih seperti job, seperti CDC ya. Nah, itu dia bisa biasanya harus beli license seperti itu. Tapi kalau selama open ini sudah bisa gitu ya, sudah terakomodir, nah ini kita bisa menggunakan ya salah satu dari ini nih bisa dipakai gitu ya. Nah, ini kalau di kita ini beberapa kita pakai. Nah, ini kita rata-rata ini menggunakan seperti Kanem. Nah, ini juga bagus juga. Dia juga bisa sebagai analitiknya ya. Nah, dari sini masuk nanti data-data yang sudah di cleansing, di filtering. Nah, ini nanti masuk ke sana ya. Nah, untuk data lake-nya itu ada Hive, Ranger ya. Ada Atlas. Nah, ini Atlas ini digunakan untuk lineage. Jadi tabel ini dari mana sih pembentukannya, dari tabel mana aja gitu pembentukannya. Ini bisa dari Atlas ya. Ini untuk lineage-nya. Nah, sedangkan untuk Apache Ranger ini untuk otorisasi dan autentikasi ya, untuk Apache Ranger-nya. Nah, ini rata-rata mereka masukkannya di dalam Hadoop ya, Hadoop cluster,
baru nanti masuk ke Impala ya. Dari Impala ini bisa diakses, diolah, dan dianalisa. Nah, dari sini sebenarnya pengolahan data ini user bisa langsung akses ya terkait dengan data-data yang sudah kita sediakan unit bisnis. Tapi sebelumnya dia harus permintaan datanya seperti apa. Nah, kita masukkan ke data lake ini. Nah, ini dia langsung bisa akses. Sebenarnya di data lake ini ada beberapa database ya. Tergantung integrasinya. Kalau integrasi itu biasanya dari structure masuk ke data lake itu biasanya ada yang landing dulu ya, landing dulu, terus habis itu dikonversi ya, dikonversi ke Hive bentuk ORC biar bisa dibaca Hive ataupun Parquet ya. Ataupun Parquet, nah itu bisa dibaca di Impala ya. Jadi biar bisa dibaca di Impala ya. Jadi tergantung formatnya. Ini kan ada landingnya juga. Nah, kalau integrasinya model kayak Kanaim ini bisa langsung dari database structure ya, langsung masuk ke Impala gitu ya. Jadi tanpa landing dia langsung diformat ke sana ya. Itu lebih nggak perlu kerja 2 kali, jadi langsung ke sana ya. Kalau Kafka ini per topik ya. Ini untuk streaming kalau Kafka ini. Nah, ini sementara kita masih pakai yang model batching ya. Nah, untuk analitiknya ya, ini ada Pentaho, ada R, ada Kanaim pun juga bisa digunakan ya untuk Pentaho dan Python untuk analitiknya, bukan Pentaho, Python dan R ya. Jadi ini ada Kanaim juga ya. Nah, untuk presentation layer itu bisa pakai BI, Oracle, ada Tableau, ClickView, Power BI. Nah, ini bisa juga ada yang trial, ada seperti apa yang cocok di perusahaan masing-masing ya. Ini tahapan untuk yang ada di presentation layer. Nah, di kita ini untuk job ya dan role-nya ini ada sistem administrator. Nah, ini dipegang oleh operasional IT ya, dipegang oleh operasional IT untuk sistem administrator ya, penanggung jawab administrasi sistem. Nah, sedangkan untuk data science itu ada di masing-masing unit bisnis sebenarnya. Apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia analisa terhadap data itu ada di unit bisnis, formula. Nah, itu ada di sana semua. Nah, sedangkan yang ada di kita itu menyediakan datanya. Nah, dari unit bisnis tadi minta data A, B, C, D. Nah, dari kita akan menyediakan untuk datanya ya. Data-data itu akan kita sediakan. Nah, data-data itu kita sediakan. Nah, dari data science yang dari unit bisnis tadi itu menganalisa. Nah, itu membentuk insight data ya. Jadi insight data mungkin bisa seperti dashboard, seperti analisa performance, pencapaian. Nah, ini dia bisa menganalisa data itu, baru di sana akan membentuk action apa yang akan dilakukan ya. Jadi data-data insight itu akan membentuk action apa yang akan dilakukan ya. Nah, kalau datanya ya itu data science. Nah, ini Maverick data. Nah, sedangkan di aliran datanya ini ada data engineer-nya ya, ini untuk bikin aliran datanya. Nah, ini nih di
data engineer. Nah, sedangkan data stewardnya, nah ini untuk penanggung jawab kualitas datanya ya. Kualitas datanya itu kalau di kita itu update itu nggak bisa sembarangan di pusat gitu, nggak, ini harus dikembalikan ke unit bisnis biasanya. Karena kita nggak bisa serentak langsung dieksekusi, nggak bisa, biasanya langsung dikembalikan unit bisnis per masing-masing kantor. Nah, dikembalikan sana untuk diperbaiki datanya. Ini ada anomali data seperti ini. Nah, ini mohon diperbaiki karena unit bisnis yang berhubungan langsung dengan customer ya. Nah, ini salah satu ini contoh use case yang harus dipenuhi, yaitu kita minta form ya, biasanya form use case itu ada sendiri ya. Itu dari unit bisnis ya, itu kita minta form kebutuhan apa aja ya. Ini yang ada di sana. Nah, itu dia akan mengirim form itu ke kita ya. Nah, baru dari kita akan terjemahkan ya bentukan datanya. Tentunya ini sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan unit bisnis ya. Nah, baru dibentuk create data shape-nya ya. Nah, dari sini mungkin bisa melihat bentuk-bentuknya nanti seperti ini ya. Nah, baru selanjutnya untuk perform analitiknya, apakah itu dibentuk dashboardnya atau seperti apa. Nah, baru nanti di deliver lagi ke unit bisnis. Nah, untuk delivernya ini bisa bentuknya itu adalah dashboard kalau mereka itu minta dashboard ya, mungkin dashboard performance dan lain-lain ya, ataupun prediktif analitik ya. Kalau prediktif analitik ini kita beberapa masih belajar untuk mesin learningnya ya. Ketika penyampaian di bulan Mei ya, nanti bulan Desembernya itu berapa persen yang akan tercapai ketika kita kerjanya seperti ini, pola kerjanya itu. Nah, ini masih dibentuk timnya untuk prediktif analitiknya ya. Nah, juga untuk deliver aplikasi juga ya, deliver datanya itu bisa juga kita kirim ke big data ya. Jadi kita kirim ke bentuk parquet ya, mereka bisa lihat dan bisa langsung mengolah datanya tersebut ya. Itu sama ya. Nah, ini unit bisnis ya. Ini ada wilayah, kita wilayah punya 11 wilayah ya. Juga ada auditor ya, ada eksternal juga ya. Dan ini adalah data source-nya, data terstruktur, tidak terstruktur ya. Nah, ini masuk ke database operasional, juga kepesertaan ya. Ya, nah ini baru data integrasi ya, dan masuk data source-nya ya. Ini masuk ke data storage-nya. Nah, ini ada data analitiknya ya. Nah, ini beberapa ini ya merek bisa nanti pakai yang open source juga bisa ya. Bisa pakai yang open source. Karena ini sifat dasarnya sebenarnya big data itu adalah open source ya, open source, dan mereka ada yang sudah mengembangkan, jadi rata-rata ada yang sudah berbayar ya. Jadi berbayar di sini adalah supportnya ya. Nah, memang ada pertimbangan ketika kita pakai open source ataupun pakai yang katakanlah proven gitu ya. Jadi memang ada perbedaan ketika kita yang open source ini ada kendala ya, itu istilahnya ngoprek ya. Contoh Kerberos gitu, nggak bisa connect ke LDAP ataupun ke apa namanya FreeEPA seperti itu, atau Active Directory. Nah, itu butuh effort tersendiri gitu ya. Jadi butuh ngoprek, ini kenapa ini bisa berhari-hari gitu. Tapi kalau ada supportnya, nah itu biasanya langsung ditangani mereka yang berpengalaman ya. Nah, ini untuk presentation layernya.
ya, untuk presentasi layarnya. Ini proses alur yang ada di kita, ya. Ini salah satu dashboard yang dipakai untuk BSU kemarin, ya. Ini sebarannya secara kabupaten seperti apa, usia, jenis kelamin. Nah, ini kita mapping, ya, kita tampilkan, ya. Jadi bisa kita kita klasifikasikan berdasarkan banknya, jenis kelamin, skala usaha, ya, itu data-datanya bisa dikelompok-kelompokkan, ya, terkait dengan datanya. Nah, ini inisiatif terkait dengan security. Memang ini kalau security ini kemarin ya sangat ngetren, ya, tren sekali ini terkait dengan data beberapa data yang istilahnya bocor, ya. Nah, ini kita inisiatif IT ini ada beberapa, ada endpoint, server security-nya, network security-nya, ada physical infrastructure security-nya, ada security information and event management, ya, ada application security, ya, database security. Nah, ini memang harus kita kita jaga, ya, data-data ini, terutama data detail itu letaknya ada di mana aja. Nah, ini kita harus kita harus jaga data itu, karena data itu aset yang sangat berharga. Kalau sudah keluar, data itu akan sangat berbahaya sekali, ya, untuk data-data yang sifatnya detail, ya, ini terkait security-nya. Nah, ini ada endpoint, network, ya, ada application, database sendiri, ada server, ada physical infrastrukturnya, ya, ada logical. Ini juga security-nya masing-masing juga harus ada, ya. Kalau di big data itu kan ada Kerberos yang di bawahnya DFS, ya, ataupun connect ke nanti free EPA atau Active Directory, ya. Kalau kita pakainya yang LDAP. Nah, dari sana juga di autentikasi dan otorisasi, ya, di Ranger itu juga sudah disediakan di sana, ya, dan juga di level aplikasinya. Kalau big data ini sangat kompleks sekali, ya. Nah, ini SIEM-nya, ya. Ini untuk security, ya. Jadi event-event yang ada di database, ya, ataupun di aplikasi itu bisa kita capture, ya. Nah, ini bisa masuk aktif monitoring, reporting, alerting. Nah, ini juga bisa gunakan, ya, untuk log-lognya. Terima kasih, ya. Mungkin dari saya itu, Pak Wahyono. Oke, terima kasih Pak Suharnam. Wah, Ya. ini alhamdulillah detail sekali Pak, mulai dari basicnya sampai penerapannya saat ini di Ya. BPJS Ketenagakerjaan nih Pak. Oke, ini kita masih ada waktu sekitar 10 menit sih Pak untuk sesi tanya jawab. Tapi saya mengecek sudah ada beberapa pertanyaan terkait dengan sesi ini. Mungkin bisa saya izin membacakan nih Pak, ya. Ya. Oke, pertanyaan pertama ini dari Pak Abimanyu Pak. Jadi selamat siang, izin bertanya bagaimana caranya mencegah kebocoran data terkait big data yang dijelaskan tadi. Mungkin terkait dengan kebocoran data, gitu. Bagaimana cara mencegahnya? Mungkin dari sisi atau mungkin dari pengalaman Pak Suharnam, mungkin bisa dijelaskan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Wayono, Pak Abimanyu, ya. Memang security yang ada di di kita, ya, itu memang ada beberapa tahap, ya, ada beberapa level. Tadi mungkin di posisi ini, ya, sebentar. Jadi di posisi sebentar ini
Jadi kalau kita lihat itu endpoint ya, seperti DLP, desktop management ya, ada full disk encryption ya. Jadi di sini nih, jadi kita bisa kelihatan ya. Nah ini endpoint net hacker atau orang-orang atau intruder gitu ya. Nah itu dia nyerang ke sistem dulu ya. Sistem ini ada celah enggak kan gitu ya. Ada contoh seperti SQL injection atau apa, ini ada celah enggak gitu ya. Nah biasanya kalau dari sisi sistemnya sudah kuat, nah sisi nyerangnya dari sisi orangnya itu juga bisa, dari sisi user yang teledor gitu ya, bermain mungkin internet, bermain apa itu ada seperti spam, nah seperti malware lah, itu kadang user itu kan tidak tahu juga. Nah itu memang dari sisi user harus diinformasikan terkait dengan security-nya ya. Jadi di kita ini security-nya memang harus beberapa lapis ya. Jadi terkait dengan, karena internet itu hal yang bebas, free, umum di sana. Mau apa itu kalau di internet bebas gitu ya. Nah, di sana kalau kita ada sistem yang ke sana, sebaiknya itu kalau di kita itu harus ada API-nya, ada API-nya. Diusahakan untuk apa ya, antar mungkin kerjasama antar bank, kerjasama dengan kementerian atau lembaga, itu diusahakan model yang VPN ya. Tapi kalau terkait dengan yang sifatnya pembayaran kayak agregator, PPOB, nah ini modelnya web service, memang ini harus pakai API ataupun web service. Nah nanti log-lognya kita jaga, kita monitoring juga ini hit-hitnya jam berapa gitu ya. Nah itu pun juga kita bagi gitu ya, kita bagi. Nah kita bagi, kalau di hitnya kok terus menerus, nah ini kita harus cek juga gitu, kita monitoring seperti itu ya. Mungkin kalau dari kita itu IT security-nya juga apa, ada juga terkait dengan jaringan ya, network ya, aplikasi, database, server. Nah, sedangkan dari data sendiri itu security-nya juga tata kelolanya ya. Mana data yang perlu di masking ya, mana data rahasia. Nah, itu harus apa namanya, harus kita atur ya di tata kelolanya untuk data ya. Kita harus atur tata kelolanya, bahwa ini boleh disebar, kalau summaries itu mungkin umum ya, tapi kalau sifatnya detail ini harus ada NDA-nya ya, harus ada apa, kerjasamanya untuk menjaga data itu ya. Kalau sebisa mungkin detail itu apa namanya, kita masking, kita jaga untuk data detail itu ya. Mungkin itu Pak Wayono, Pak Abimanyu. Terima kasih Pak Suharnam. Ya. Oke, itu cukup ya Pak Abimanyu. Nanti kalau seandainya Pak Abimanyu ingin bertanya lebih lanjut, nanti bisa kontak saja dengan Pak Suharnam. Oke, itu langsung masuk ke pertanyaan yang kedua ini Pak. Yang kedua ini dari Bapak Sony Damayana. Ini beliau bertanya, bentuk model big data apa yang saat ini akan atau sedang diadopsi oleh BPJS ketenaga kerjaan? Apakah hybrid gitu? Dan kalau modelnya hybrid itu apakah ada sistem learning modelnya? Jadi kalau ada itu ditaruh di on-premise atau di dalam cloud base, seperti itu Pak. Ya. Itu pertanyaan dari Pak Sony. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Sony, Pak Wayono. Jadi model big data yang ada di kita ya, awalnya sih kita pakai apa namanya, yang open ya. Nah open ini dari sisi, karena big data itu kan dasarnya juga open ya. Nah dari sisi cluster,
Nah ini kan sudah beberapa yang jarang ya, yang open ini untuk yang big data ini, karena beberapa sudah diakuisisi untuk on-premise. Yang pasti pertama adalah on-premise ya, yang pasti pertama adalah on-premise. Karena kita mau naruh di cloud itu kan belum ada ini ya, masih simpang siur terkait dengan aturan dan tata kelolanya ya, terkait dengan penyimpanan data di cloud. Memang bisa dibikin hibrid ya. Kalau kita lihat ya, hibrid itu kalau data-data yang dari media sosial apa itu bisa di crawling, ditaruh di cloud, oke nggak apa-apa karena asalnya juga dari apa namanya media sosial ya. Tapi kalau data-data yang ada di kita ini harus on premise ya. Nah, on premise karena ini untuk mengolahnya atau mengintegrasikan dengan yang ada sistem operasionalnya. Nah ini juga harus on premise juga karena di dalam data-data ini memang ada data detail juga yang harus kita jaga gitu ya. Nah ini kalau di kita ya ini memang modelnya on premise ya, jadi bisa private cloud gitu ya, private cloud ya. Nah untuk terkait dengan hibridnya ya itu nanti ke depannya, nah itu mungkin bisa terkait dengan machine learningnya, jadi nanti bisa hibrid ya terkait dengan machine learningnya. Tapi untuk jaga-jaga yang detail ini kita taruh di on premise. Nah terkait machine learningnya mungkin kita juga taruh di on premise juga karena machine learning ini nggak selalu ada di on premise, nggak selalu ada di cloud, tapi juga ada di on premise juga ya. Jadi ada tinggal metodenya aja ya, metodenya pakai apa. Nah ini di on premise pun juga bisa ya. Itu Pak Wahyono, Pak Sony ya. Oke, terima kasih. Saya kira sudah cukup jelas ya jawaban dari Pak Suharnam terkait dengan pertanyaan Pak Sony. Ini sebenarnya ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Rengganis, ya Ibu Rengganis Ularan terkait dengan iklan. Tapi saya tidak tahu ini pertanyaan detailnya seperti apa. Mungkin Bu Rengganis bisa diketik ulang pertanyaan tentang iklannya seperti apa, Bu? Supaya bisa langsung dibahas, dijawab oleh Pak Suharnam. Ibu Rengganis, monggo silakan. Ibu Rengganis. Masih ke mute, Bu? Atau Ibu Rengganis mungkin bisa langsung Ibu Rengganis ya. Ya, ini Waalaikumsalam. Monggo Bu. Saya mau menanyakan tentang selama ini kan iklim itu atau Vklaim itu sudah berjalan, Pak. Tapi sampai di mana maksimal aktivitasnya, Pak? Soalnya kan yang bisa di jurnal masih banyak kendala. Oke. Iya, terima kasih ya. Wah, ini sudah spesifik sekali ya Pak ya pertanyaan saya. Ya, baik. Terima kasih Rengganis ya. Jadi memang iklim ini kan kita karena ini pandemi ya, kemarin awalnya itu kan datang ke kantor ya onsite gitu ya. Onsite ngantri panjang karena ini pandemi.